Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton setia, selamat datang kembali di tempat di mana lupa dan takut bertemu. Duduk tenang, nyalakan lampu kecil bila perlu, dan biarkan cerita malam ini merayap di antara jantung dan nadi. Kali ini aku bawa satu kisah dari sudut Banyumas, tentang seorang kiai yang memilih berlindung di balik debu dan sampah, tentang pasar yang bernapas liku-liku doa dan dendam, tentang sesuatu yang tak terlihat namun terasa menusuk sampai ke lubuk perut. Pasar Wage Purwakerto selalu punya napas sendiri. Ketika matahari mulai merendah dan jingga terakhir menggulung di balik gunung, pasar itu berubah rupa. Lapak-lapak kayu dipenuhi lampu minyak, ikan asin berkerut wangi asap, penjual klepon menabur parutan kelapa, dan sesekali wayang kulit dipentaskan di panggung kecil untuk menghibur para tukang becak yang kelelahan. Di antara semua itu, ada aroma kemenyan yang menggantung samar. Aromanya seperti peringatan. Lebih dari sekedar wewangian, ia adalah seruan lama dari sesuatu yang tak mau hilang. Malam itu, langkahku membawa aku menyusuri selasar sempit yang biasa menjadi tempat para gelandangan menggelar lapak tak resmi. Ada gubuk tenda lusuh yang dibuat dengan terpal warna pudar. Ada tumpukan karung kosong yang dipakai sebagai bantal. Dan di pojok sana, seekor kucing belang mengendus-endus sesuatu sampai ekornya meringkuk. Kucing-kucing itu di pasar ini punya kebiasaan aneh. Mereka dekat pada manusia tertentu, seolah mengenali aura yang tak kasat mata. Di antara himpunan manusia yang berjalan, penjual telur menghitung pundi, ibu-ibu memilih cabai, bocah-bocah mengejar bola, berdiri seorang pemulung yang selalu dicermati. Tubuhnya kecil, pakaian compang-camping, rambutnya kusut seperti rerumputan. Ia tidak banyak bicara. Ketika berbicara, suaranya tipis seperti kunyahan daun kering. Namun yang membuat orang berhenti bukan keremangan penampilannya, melainkan cara kucing-kucing liar itu mengelilinginya, mendekat, meringkuk di kakinya, menatap pengunjung dengan mata yang seakan tahu sesuatu yang lain. Orang-orang di pasar biasa memanggilnya Pak Gelang karena cincin-cincin tua yang menjuntai di jarinya, atau sekedar si gembel, sebutan yang tak pernah sopan. Namun ada juga yang memberinya hormat kecil. Seorang penjual jamu menaruh sisa ramuan di dekat tikarnya. Seorang lelaki tua yang biasa memberi makan burung merpati menyelipkan roti. Mereka tak tahu siapa lelaki itu sebenarnya. Hanya beberapa anak yang kadang berbisik di balik dagu, menyebut ia sering berdoa reda di malam tertentu, membaca sesuatu yang mirip wirid dengan bibir bergetar. Di antara mereka yang tak tahu itu, juga ada yang merasa tidak enak. Beberapa pedagang kerap mengadu, "Aduh, dagangan tiba-tiba layu." Ada yang bermimpi dimarahi, ada yang kuku jarinya berdarah tanpa sebab. Awalnya hanya sekedar bisik, penyakit pasar atau angan-angan akibat kecapekan. Lalu gejala itu menjadi pola. Yang ditolak ketika menolak memberi sesuatu, yang menolak mengikuti aturan halus, mulai ketena. Satu dua orang menduga nasib buruk semata. Lainnya membisik nama seorang dukun yang mulai muncul di sudut-sudut gelap. Ki Bantala. Ki Bantala bukan nama yang asing dalam bisikan-bisikan gelap. Dari asalnya yang tak terlalu jelas, ia muncul dengan keberanian dan kemarahan. Konon ia dulunya guru ilmu halus yang berjalan di antara kelip kota-kota kecil, lalu berubah menjadi seseorang yang menaruh tujuan selain pengasuhan, kekuasaan. Matanya yang cekung sering berkaca-kaca, tapi bukan air mata yang tampak, lebih seperti lautan hitam yang menyimpan sesuatu yang mati. Ia suka berdiri di bawah pohon randu dekat gapura pasar, memandang seperti menimbang sesuatu yang tak terhingga. Pagi-pagi sekali, Ki Bantala menuntut upeti yang tak kasat mata, sehelai rambut, uang koin, potongan doa dari pedagang yang takut. Bagi yang menolak, ia mengirim hawa dingin ke tubuh, kemudian mimpi buruk yang menjelma menjadi tanda-tanda nyata keesokan harinya. Darah di ujung kuku, suara bising di ruang tidur, napas sesak.
Pasar Wage berubah jadi medan tarik-menarik antar orang yang takut dan orang yang diam-diam terbiasa memberikan lebih dari yang seharusnya. Malam itu, aku duduk di dekat gerobak sate yang masih mengepul, menonton gerak-gerik si pemulung. Ia menyapu sisa-sisa kertas, memungut kancing, memasukkannya semua ke karung lusuh. Ketika seorang pengemis lewat, pemulung itu mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum itu aneh, hangat tetapi penuh sesuatu yang jauh lebih tua dari pasar. "Halo Pak, mana malam ini?" tanya pemilik gerobak sate sambil menaburi sambal. Pemulung hanya mengangkat tangan, menolak. "Nanti Mbak, nanti juga ada yang perlu." Seorang anak perempuan yang sering membantu ibunya di kios manisan melihatnya dengan mata terbuka lebar. "Pak, kenapa kucing-kucing itu selalu di dekat Bapak? Mereka seperti menunggu." Pemulung menunduk, suaranya hampir berbisik saat menjawab. "Mereka menunggu, Nak. Mereka menunggu yang datang pulang." Jawaban itu membuat bulu kuduk beberapa orang meremang. Karena dalam bahasa mereka yang sederhana, kalimat itu mengandung janji dan amaran. Sesuatu akan pulang atau sesuatu harus segera dibiarkan pulang. Di lorong pasar yang lain, ada pedagang kecil bernama Bu Siti yang malam itu menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Ia menaruh kafan kecil, sebuah kail putih yang biasa dipakai untuk mengusir roh di antara sayuran. Tangannya gemetar ketika menata bawang. "Ada apa, Bu? Kenapa buru-buru?" tanya tetangganya. "Semalam mimpi buruk. Ada suara menyuruh saya membayar. Saya bilang tidak. Lalu pagi ini, kukuku berdarah. Aku takut." Kisah Bu Siti tidak sendiri. Malam itu setidaknya 3 pedagang lain mengalami hal serupa. Mimpi digerebek tuyul, napas yang terasa berat saat tidur, dan, paling mengerikan, sebuah cap tangan kecil mirip pahatan pada lengan mereka yang tak bisa dijelaskan. Aku mengangkat kepala ketika mendengar suara seruling halus dari arah rel kereta api tua yang tak jauh dari pasar. Di sana Ki Bantala berdiri, menyembunyikan wajahnya di balik sorban lusuh. Beberapa preman yang mengganggu sering membawakan dia kopi hitam, bukan sebagai upeti, namun alat tawar. Ki Bantala memandang orang-orang dengan sejuk, lambat, seolah menyusutkan keberanian mereka. "Pasar ini kaya, banyak rezeki. Rezeki itu bisa diikat, rezeki itu bisa ditarik, bahkan langit pun bisa ditipu," katanya pada mereka yang berani mendekat. Salah seorang dari mereka, seorang pria bermuka tembok, menatapnya. "Tapi bagaimana Ki? Banyak yang tak percaya. Mereka lebih memilih doa sendiri." Ki Bantala latar tawa, dan di tawa itu ada retakan seperti suara kayu tua patah. "Tidak perlu mereka percaya. Cukup ada yang menoleh. Cukup ada yang takut. Ketakutan akan membuka pintu." Ketika malam semakin mendalam, pasar menua jadi labirin bayang-bayang. Lampu minyak padam satu persatu. Ada bisik-bisik yang merambat seperti angin menggoyang daun bambu. Dalam bayang-bayang itulah, tuyul-tuyul berwarna kelam mulai menampakkan diri. Mereka bukan tuyul manja yang suka mengendap koin. Bentuknya lebih seperti bayangan yang bernapas. Badannya kecil, matanya seperti koin busuk, dan tawa mereka mirip bunyi logam yang dicakar. Tuyul-tuyul itu berkeliling, menyelinap ke celah-celah lapak, mencari celah di antara tumpukan kain. Mereka tak menyerang secara terang-terangan. Mereka memilih bisik dan luka kecil. Pada beberapa pedagang yang ketat menolak kotau pada Ki Bantala, benda-benda tajam di meja dapur tiba-tiba berkarat, makanan tercium busuk, dan keuntungan seakan ditarik melalui benang-benang tak terlihat. Di tengah semua itu, pemulung itu, Kiai Wira Baskara, jika engkau tahu namanya, duduk memandang semuanya dengan senyum samar. Ia menyamar rapih, rambut dan sorbannya ia sembunyikan di balik topi kusam, tasbihnya diselipkan dalam saku ketinggalan. Di balik penampilannya sebagai gelandangan, ada kebisuan yang tebal. Ia tahu banyak doa, ia hafal wirid yang bisa menenangkan badai, namun ia memilih bertingkah seperti orang yang kehilangan segalanya. Beberapa anak pasar sering mengejeknya. "Kiai kok jadi gembel ya? Mungkin lupa jalan ke masjid," sanggahan mereka. Sebagian tertawa.
Namun di balik tawa itu ada rasa hormat yang tak diungkapkan, karena ketika ada kebakaran kecil atau pertengkaran, pemulung itu selalu ada di antara kerumunan, menenangkan, menaruh selembar kain penutup di atas kepala yang terluka, atau mengajarkan doa pendek pada yang kesakitan. Ia bekerja tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji. Dan anehnya, ketika ia menyentuh sesuatu, kucing-kucing itu selalu meringkuk lebih dekat, seolah mendapatkan rasa aman. Malam itu, ketika angin meniupkan lembaran-lembaran selebaran politik yang lama, aku melihat dua sosok berteduh di bawah pohon randu, Ki Bantala dan seorang pria berkaca pinggang. Mereka berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Apa kau merasa sudah cukup?" tanya pria berkaca pinggang. Ki Bantala mengusap sorbannya. "Cukup untuk mulai mengikat, cukup untuk menuntun mereka yang takut." Pria itu mengerling. "Bagaimana dengan yang satu itu? Geladangan di pojok itu?" Ki Bantala menoleh, matanya selayaknya jarum jam yang menunjukkan waktu gelap. Dia menarik banyak. Ia kuat. Kita harus hati-hati. Santet yang kami sebar bukan hanya untuk melemahkan, tapi juga untuk mencari gema. Jika dia merasa, kita tahu tempatnya. Mendengar itu, jantungku seperti ditekan oleh tangan dingin. Pengakuan itu adalah kunci yang meresahkan. Serangan yang tanpa acak sebenarnya punya arah. Dan arah itu bukan hanya untuk menakutkan pedagang, melainkan mencari sesuatu yang tersembunyi di antara tumpukan terpal dan karton. Sesuatu yang menentukan siapa pemegang tuah di pasar. Seketika, sebuah suara tertawa pecah di ujung pasar, tajam seperti kaca. Seorang anak lelaki terjatuh, tangannya tergores oleh paku yang nampak sepele. Darahnya menetes, kecil namun luruh ke tanah seperti titik tinta. Anak itu menjerit, dan di jeritannya ada kepanikan yang menular. Orang-orang berkumpul, lampu minyak diangkat, dan ada yang mulai meringis karena ingatan akan cerita-cerita lama bahwa pasaran Wage tidak pernah begitu hening tanpa alasan. Kialiwira bangkit. Perlahan, wajahnya yang kusam memancarkan ketegasan yang lembut namun memerintah. Ia menyentuh kepala anak itu, menaruh telapak tangan yang hangat di dahinya. Di bibirnya, doa mengalir tanpa suara keras, hanya bisik. Kucing di sekitarnya mengeong panjang, lalu berbaring menutup mata. "Apakah kau baik-baik saja, nak?" tanya Kiai Wira lembut. Anak itu bertogo, menengadah. "Aku mimpi, ada tangan nyentuh." Kiai Wira mengangguk, lalu menatap sekeliling. Ia tahu dari detik ke detik bahwa malam itu bukanlah sekadar malam. Ia adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Sebelum ia bisa melakukan lebih, sebuah bayangan melintas cepat. Tuyul kecil menempel di bawah meja kayu, lalu lenyap. Orang-orang melihat, ada yang berteriak, ada yang berusaha menangkap, namun tangan mereka cuma meraba udara. Beberapa pedagang menutupi dagangannya dengan kain putih, takut benda-benda berharga mereka dicuri oleh entitas-entitas tak terlihat. Kiai Wira berdiri tegap. Wajahnya yang kusam memancarkan ketegasan yang lembut namun memerintah. Ia menyentuh kepala anak itu, menaruh telapak tangan yang hangat di dahinya. Di bibirnya, doa mengalir tanpa suara keras, hanya bisik. Kucing di sekitarnya mengeong panjang, lalu berbaring menutup mata. Berpusat dari tangan Kiai Wira itu, tersebar cahaya tipis yang terlihat hanya oleh mata halus, membelai anak yang masih sangat berlinang air mata, dan mengusir bayangan makhluk halus yang mengintai, serta mematikan tuyul yang mencoba mencuri. Di pojok pasar, seorang tua berpakaian serba hitam mengangkat cawan kecil, meniup sesuatu ke udara. Itu adalah Ki Bantala. Ia menatap ke arah pemulung itu, bibirnya menyusun kata yang seperti tusutan. Di antara kata-kata itu, ada niat yang membayang untuk membuat semua runyam agar sang pemulung yang menjadi batu sandungan baginya muncul dan memperlihatkan diri. Malam itu berakhir dengan suara gamelan yang tak berirama. Di antara tabuhan terputus-putus, pasar Wage terasa seperti jantung yang berdetak tidak beraturan. Ada denyut cemas, ada ketakutan yang menggulung. Orang-orang pulang dengan langkah cepat, menutup pintu, menempelkan doa pada ambang rumah.
Di sudut-sudut lampu masih menyala, membiaskan siluet-siluet yang tampak menunggu. Kiai Wira tidur di bawah terpalnya. Ia menaruh tasbih di saku, selembar kain putih di sampingnya, dan sebuah masker kecil, masker kayu yang ia temukan di sebuah pojok pasar di bawah bantalnya. Mungkin ia memilih tetap menjadi gelandangan karena ingin merasakan denyut masyarakat yang ia jaga. Atau mungkin karena ia tahu bahwa untuk melindungi sesuatu yang besar, seringkali seseorang harus menghilang dari sorotan agar kejahatan percaya diri. Namun di dalam tidur yang seharusnya sunyi, Kiai Wira bermimpi. Ia melihat bayangannya sendiri berdiri di atas gerobak kosong, dikelilingi oleh tuyul-tuyul hitam yang menari, seperti api yang dikendalikan. Di tengah mimpi itu, ada wajah, sebuah masker kayu retak yang menatapnya dengan mata yang bukan mata. Dan di bagian paling jauh dari mimpinya, sebuah suara bernada hampir tak terdengar berbicara. "Kita sudah menunggu, Wira. Sekarang giliranmu yang dikejar." Keringat membasahi dahinya ketika ia terbangun. Di luar, pasar sudah lengang, tapi jejak-jejak malam masih menempel pada kayu-kayu dan kain tenda. Kiai Wira mengangkat tasbihnya. Ia membaca beberapa wirid lirih, memeriksa seluruh pojok tempat tidur daruratnya, menenangkan kucing-kucing yang berkeliaran. Ia tahu malam itu baru permulaan. Dan ketika ia melangkah keluar dari selimutnya, pergi menyusuri lorong-lorong pasar dengan langkah kecil namun pasti, ada rasa bahwa tidak lama lagi sesuatu yang lama terpendam akan mulai bergerak. Di antara busut dan wabah kegelapan yang menunggu, satu hal menjadi jelas. Kiamat kecil pasar Wage bukan hanya soal kehilangan uang atau dagangan. Ia adalah pertarungan atas hak untuk bernafas, untuk mencari rezeki tanpa tali yang menjerat, untuk membiarkan manusia biasa hidup tanpa rasa takut akan bayang-bayang yang haus. Dan Kiai Wira yang memilih menyamarkan diri sebagai orang terlunta telah menancapkan tekadnya. Ia akan menjaga pasar ini walau harus tetap menjadi bayang-bayang. Pagi-pagi buta di pasar Wage Purwokerto biasanya diawali suara beduk musola kecil, lalu aroma gorengan pertama yang keluar dari wajan panas. Namun hari itu berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti ada kabut tipis yang tak terlihat. Bahkan pedagang yang biasanya berceloteh riuh saat membuka lapak pun lebih banyak diam. Di pinggir pasar, seorang bapak penjual ikan bernama Pak Darmin duduk sambil memegangi dadanya. Nafasnya tersengal, matanya sembab seperti kurang tidur. "Tadi malam, ada bayangan yang duduk di atas perahu dagangan saya," ucapnya pada Bu Sulastri, tetangganya sesama pedagang. "Bayangan apa? Orang?" tanya Bu Sulastri panik, tangannya refleks merapikan jilbab. Pak Darmin menggeleng, badannya gemetar. "Bukan orang. Kecil, tapi matanya merah, ketawa, terus lenyap. Setelah itu, aku sesak sampai sekarang." Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa mengangguk pelan, seolah cerita itu menyambung dengan mimpi buruk mereka semalam. Ada yang bermimpi dikejar sosok kecil dengan kepala botak. Ada pula yang melihat bentuk hitam memanjat dinding rumah. Cerita-cerita itu bukan lagi isapan jempol. Dari kejauhan, Kiai Wira yang masih menyamar sebagai pemulung memperhatikan semuanya. Ia berdiri di balik tiang kayu, menutup sebagian wajahnya dengan kain lusuh agar tidak menarik perhatian. Di satu tangan, ia membawa karung, sementara tangan satunya menggenggam tasbih kecil. Rusuk-rusuk kayunya bergetar halus oleh detak jarinya. Ia memahami betul, santet Ki Bantala mulai merasuki banyak titik. Dan ia juga tahu, santet ini bukan jenis santet biasa yang ditujukan langsung. Ini santet yang dilemparkan ke lingkungan, membentuk semacam jaring tipis yang mencari getaran tertentu. Mencari seseorang yang memiliki energi besar, seseorang yang pernah membawa nama di dunia mereka.
yaitu dirinya. Namun ia tetap diam. Ia tidak boleh memberi reaksi berlebih, tidak boleh menampakkan jati diri. Jika Ki Bantala tahu posisinya terlalu cepat, pertarungan besar tak lagi bisa dielakkan, dan pastinya akan memakan korban. Siang itu, kejadian aneh berikutnya muncul. Bu Siti, pedagang sayur yang semalam mengaku mimpi buruk, tiba-tiba berteriak ketika membuka lapaknya. Orang-orang mendekat melihat ia menunjukkan setumpuk cabai yang berubah warna menjadi hitam keunguan, seolah mengering dalam hitungan jam. Astagfirullah, iki piye? Baru tadi malam saya sortir, masih segar semua. Kok bisa begini? Ini jelas ora wajar, Rek. Pak Darmin yang masih pucat menimpali. Ini pasar apa wis dadi kuburan? Kenapa banyak hal aneh? Beberapa pedagang lain mulai membacakan doa masing-masing. Ada yang mengusap dada sambil membaca shalawat. Ada yang mengambil segenggam garam dan menaburkannya di bawah meja. Dalam budaya Banyumas, garam dipercaya bisa memotong energi buruk. Namun entah kenapa, hari itu efeknya tak terasa. Sementara itu, di sudut kecil, Kiai Wira duduk menyandarkan punggung pada gerobak kosong. Kucing-kucing liar berkerumun di sekelilingnya seperti mengusir hawa dingin yang berputar. Seorang anak kecil bernama Lintang yang semalam melihat tuyul hitam sekilas menghampirinya. Pak, kenapa akhir-akhir ini pasar kayak serem banget? Tanya Lintang lirih, suara kecilnya pecah. Kiai Wira menatapnya dengan mata yang lembut, namun menyimpan banyak hal. Kadang, Nak, tempat yang ramai bisa jadi tempat paling sepi kalau doa orang-orang mulai pecah. Aku takut, Lintang mengakui. Takut itu wajar, tapi jangan sampai takutmu dimakan oleh yang buruk. Kiai Wira menepuk kepala anak itu perlahan. Yang dalam gelap datang bukan untuk dilawan dengan teriak, tapi dengan hati yang tetap nyala. Lintang mengangguk meski ia tak sepenuhnya mengerti. Ia hanya merasa hangat saat berada dekat lelaki itu. Sebuah rasa yang tak ia temukan pada orang lain. Saat sore menyapa, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Ada pedagang telur bernama Pak Kaslam yang tiba-tiba jatuh pingsan. Orang-orang menggotongnya ke pos jaga, mencoba menyadarkannya. Namun ada sesuatu pada tubuh Pak Kaslam yang membuat semua orang mundur. Dari kuku-kukunya, baik tangan maupun kaki, keluar darah tipis menetes perlahan ke lantai. Bu Sulastri menjerit, "Ya Allah, iki kok ngono? Darah kok metu saku kuku?" Tetapi yang membuat semua lebih histeris adalah suara kecil yang terdengar dari mulut Pak Kaslam yang pingsan. Suara yang bukan suaranya. "Wage, wage, wage, sing ora bayar, tak cekel." Para pedagang lari tunggang langgang. Ada yang menjatuhkan buah, ada yang meninggalkan gerobak begitu saja. Beberapa berusaha menutup telinga, tapi suara itu terasa menusuk ke kepala mereka, seolah berbisik dari arah telinga kiri masing-masing. Kiai Wira berdiri. Wajahnya masih terlihat lelah, namun matanya berubah. Bola matanya menampilkan warna berbeda. Sedikit bercahaya, seolah ia menyingkap tabir gaib yang biasa ia tutupi. Ia mendekati tubuh Pak Kaslam, mengangkat ujung tangannya dan menepuk dada pria itu sambil membaca wirid halus. Ya Latif, Ya Hafidh, Ya Muqallibal Qulub. Suara aneh itu mereda, seperti ditarik ke dalam tanah. Pak Kaslam kembali tenang meski masih tak sadarkan diri. Ada yang berbisik,
Loh, kok gelandangan ngerti wirid begitu? Ada yang memicingkan mata. Dia bukan sembarang orang. Ada pula yang menatapnya dengan ragu-ragu. Jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Kiai Wira hanya tersenyum kecil, menunduk seolah ia hanyalah pemulung biasa. Ia tak ingin mereka mulai curiga. Namun di balik kerumunan itu, seseorang memperhatikan dengan tatapan berbeda. Ki Bantala. Dari pintu gapura pasar, Ki Bantala berdiri membawa tongkat kayu hitam. Sorbannya bergerak pelan tertiup angin. Matanya memperhatikan Kiai Wira dengan keheningan yang ganas. Akhire metu cahyani. Kowe isih urip Wira Baskara. Bisik Ki Bantala lirih. Lalu ia tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang menandakan permainan baru dimulai. Malam menjelang dan pasar Wage terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu seperti menolak menyala. Api kompor beberapa pedagang menyusut seolah ditiup dari luar. Di tengah lorong pasar yang kini kosong, Ki Bantala merapal mantra pendek. Dari balik tongkat hitamnya, keluar asap tipis, berubah menjadi makhluk kecil berwujud anak-anak, namun berkulit selegam arang. Matanya seperti lobang kosong tanpa bola mata. Tuyul-tuyul hitam. Mereka berjingkat seperti laba-laba kecil, bergerak cepat, menyebar ke seluruh sudut pasar. Seruput energi mereka, seret rasa takutnya. Banjur tak tarik kabeh rezeki sing ono kene. Ki Bantala mencibir puas. Namun salah satu tuyul itu terhenti. Dia mencium sesuatu. Matanya yang tak berbentuk melebar, seolah mengenali wangi tertentu. Aha, wangi iki. Ki Bantala mengerutkan kening. Wangi wong sing tau ngancurki guruku. Tuyul itu berlari, menembus bayang-bayang, mendekati gubuk tempat Kiai Wira tidur setiap malam. Ia berdiri di depan terpal lusuh, menatap dalam. Tiba-tiba ia memekik lirih, bukan karena takut, tapi karena menemukan apa yang ia cari. Ki Bantala mengangguk dari kejauhan. Wekasane ketemu uga. Santet iki mong pemancing, sing tak golei duduk pedagang, tapi kowe Wira. Di saat yang sama, Kiai Wira tengah duduk bersila di atas tikar, membaca wirid pelan. Angin malam menembus celah-celah pasar. Kucing-kucing liar merapatkan diri pada kakinya. Gelisah, bulu-bulunya berdiri. Tenang, bisiknya pada kucing-kucing itu. Angin ini belum ingin bicara banyak. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan kecil muncul dari balik tiang. Tuyul hitam. Tubuhnya kecil, tapi aura dinginnya sangat terasa. Kiai Wira membuka mata. Tuyul itu mendesis seperti besi panas dicelupkan ke air. Kiai Wira hanya menarik nafas perlahan. Jadi kau sudah menemukanku. Tuyul itu melompat, namun sebelum ia mencapai tubuh Kiai Wira, sosok pemulung tua itu menggerakkan dua jarinya dan meniupkan sesuatu yang sangat pelan. Bali ngendi kule asale. Tuyul itu terlempar ke belakang seolah ditabrak angin besar. Tubuhnya memudar, lalu meledak menjadi serpihan bayangan kecil. Kiai Wira bangkit. Ia tahu penyamaran tidak akan bertahan lama. Ki Bantala kini mengetahui posisinya. Dan malam itu, ia berkata lirih pada bintang di atas pasar yang semakin redup. Bantala, kowe teko nganggu dendam lawas. Aku wis ngenteni kowe soko dulu. Dudu aku, sing bakal lari. Angin berhenti sejenak, seperti mendengarkan. Kiai Wira bersiap. Karena ia tahu Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam berikutnya turun dengan lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang bukan sekedar sepi, melainkan sunyi yang menahan napas. Seakan pasar Wage tahu
bahwa ada pertempuran yang mulai merayap dari balik atap seng dan lorong-lorong tua. Setelah kejadian tuyul hitam yang menyerangnya, Kiai Wira menghabiskan malam dengan sedikit tidur. Ia hanya duduk bersandar di pojok pasar, memejamkan mata sambil menjaga kesadaran. Gelandangan lain sudah terlelap, para pedagang bahkan sudah pulang, namun satu-satunya suara yang membuatnya terjaga adalah desir gaib yang terus bergerak seperti hembusan sakral yang tak mau tenang. Beberapa kucing liar berkerumun di sekelilingnya. Bulu-bulu mereka berdiri seolah mendeteksi gelombang dingin. Mereka mendengkur gelisah, tetapi tak mau menjauh. Seakan mereka lebih senang berada dekat lelaki itu daripada menghadapi kegelapan sendirian. Di kejauhan, lonceng kecil yang biasa dipasang pada pintu gudang tua tiba-tiba berbunyi. Padahal tak ada angin. Wes mulai. Gumam Kiai Wira, matanya terbuka perlahan. Ia bangkit, merapikan kain lusuhnya dan berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang gelap. Setiap langkah seperti bunyi di ruang kosong. Bahkan, tikus-tikus yang biasa berlari pun tidak tampak. Lorong singkong yang mengeluarkan suara. Lorong singkong, begitu orang menyebut bagian pasar yang dipenuhi karung-karung hasil bumi. Biasanya di sini ramai oleh petani yang datang dari desa-desa sekitar Banyumas. Namun kali ini, lorong itu seperti tenggorokan panjang yang menelan cahaya. Ketika Kiai Wira memasuki tempat itu, udara berubah menjadi dingin seperti berada di dalam sumur. Ia merasakan sesuatu bergerak di antara tumpukan karung, merayap pelan. Selain kue, sopo sing isih ngumpet kene? Tanyanya lirih. Sebuah suara kecil menjawab, bukan dari makhluk hidup, tapi seolah dari tanah itu sendiri. Wira, kue wes bali, kue kutu mati, iki panggonanku saiki. Kiai Wira berhenti. Suara itu bukan milik Ki Bantala. Suara itu milik bayangan-bayangan kecil yang sudah lama mendiami pasar, namun kini sedang digerakkan oleh seseorang yang lebih kuat. Wong-wong pasar wis tak jogani bertahun-tahun. Ora ono sing iso ngusir wong sing niate becik. Sebuah benda jatuh dari tumpukan karung. Kepala patung kecil dari kayu, wajahnya menyerupai bayi, namun dengan mulut yang sobek hingga ke telinga. Dari balik karung-karung itu, 3 tuyul hitam muncul, merangkak seperti laba-laba. Tangan dan kaki mereka bergerak cepat, matanya bolong dan hitam legam. Nafas mereka bukan napas, lebih seperti desir daun kering yang tak mau tenang. Kue sing tau ti? Tanya Kiai Wira. Salah satu tuyul mencondongkan tubuh, lalu mengeluarkan suara cekikian yang membuat tulang rusuk bergetar. Suara yang tidak manusiawi. Tutu aku tok, akeh liyane sing teko. Tuyul itu meloncat. Namun, sebelum ia menyentuh tubuh Kiai Wira, lelaki itu atu mengangkat telapak tangan dan membaca satu wirid pendek. Qoja'al haqqu wa jahaqal batil. Suara itu seperti cambuk cahaya. Tuyul itu terlempar dan tubuhnya langsung pecah menjadi kepulan asap hitam sebelum menempel di dinding. 2 tuyul lainnya berbalik melarikan diri ke arah gelap, namun Kiai Wira tidak mengejar. Ia justru memandang ke arah pintu lorong, karena dari sana ia merasakan kehadiran seseorang. Dan benar saja, Ki Bantala muncul. Pertemuan pertama setelah puluhan tahun. Ki Bantala berdiri tegak di ujung lorong. Jubah hitamnya bergerak pelan meski angin mati. Matanya cekung, sinarnya seperti batang besi panas. Di tangannya ada tongkat kayu berduri, dihias dengan rambut manusia yang dikepang. Kowe isih koyo pian, Wiro? Sederhana, neng tetep gawe padang panggonan sing kutuwe peteng. Ujarnya sambil tersenyum tipis. Ki Bantala, kowe aku ra nyangka isih urip.
Biyen gurumu tak eling mati karo wirid weton. Aku kira kowe wis ninggal dalan peteng. Ki Bantala mendengus, suaranya seperti besi beradu. Guruku mati, kowe sing mateni. Lan kowe kira aku bakal nyapura? Ora Wira, aku teko kanggo mbales. Gurumu mateni bocah-bocah ning Mandirojo kanggo nguasani tumbal pasar. Aku ora mateni wong apik. Ki Bantala menatap tajam, marahnya seperti api yang siap meledak. Kowe bisa nyamar jati gelandangan, jati sampah, ning cahaya getemu tetep mencorong. Santetku nyusurin nafas pasar nganti nemu kowe. Wong macem kowe ora iso ndelik suwe. Aku wis ngerti. Ki Bantala tertawa, suaranya lirih namun menggema seperti di dalam gua. Kowe ngerti, ora Wira, kowe durung ngerti, aku ora teko dhewekan. Dari balik tongkatnya hawa dingin menyebar. Tiba-tiba lantai lorong bergetar pelan. Karung-karung singkong bergerak seolah ada sesuatu merangkak dari bawahnya. Kiai Wira mengambil napas panjang. Banjur opo sing kowe goleki saiki, Bantala? Ki Bantala mengangkat tongkat tinggi-tinggi dan membentakkannya ke lantai. Dari balik karung-karung itu, puluhan makhluk kecil muncul. Bukan hanya tuyul, tetapi bocah-bocah bayangan, tubuhnya gepeng seperti sobekan kertas hitam. Sosok-sosok kecil yang kepalanya terbalik. Dan makhluk berwujud anak-anak dengan jari setinggi lidi, wajahnya datar seperti topeng. Makhluk-makhluk itu berjalan merayap, menutupi seluruh lorong. Ki Bantala menunjuk Kiai Wira dengan tongkatnya. Nek kowe ora mateni aku, kene saiki bakal dadi kuburan pedagang. Aku iso narik kabeh nyawa sing golek rejeki kene. Ora ono sing iso ngalang-ngalangi aku, kecuali kowe. Mulono, kowe kudu mati duluan. Ucapan itu membuat udara runtuh. Suasana lorong tampak bergerak seperti ada gelombang halus. Kiai Wira menunduk sebentar, menghela nafas. Kemudian ia melepas topi lusuhnya. Untuk pertama kali, sejak ia menyamar bertahun-tahun, sebagian jati diri aslinya terbuka. Rambut putih panjangnya terlihat sebentar. Wajahnya mencandarkan cahaya lembut yang membuat makhluk-makhluk kecil itu berhenti merayap. Ki Bantala menyipitkan mata. Ora usah gaya, Wira. Kowe senajan kiai, ning kene iki wilayahku. Kiai Wira memegang tasbih di tangannya. Bantala, aku ora pengin perang. Pasar iki dudu panggonan kanggo getih lan dendam. Dudu kowe sing mutuske, bentak Ki Bantala. Dari belakang, semua makhluk itu serentak berteriak. Jeritan nyaring seperti suara bayi menangis, bercampur suara besi digesek. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak menyerbu. Namun pada saat yang sama, sesuatu datang dari atas. Angin turun seperti pusaran halus. Kucing-kucing liar berlari menuju Kiai Wira, mengelilinginya. Dan Kiai Wira berbisik, Bismillahirrabbilfalak. Seluruh lorong diterangi kilatan putih. Makhluk-makhluk itu menjerit, tubuhnya mengepul hitam lalu meleleh seperti lilin. Ki Bantala mundur satu langkah, wajahnya berubah marah. Kowe iso nyapu makhlukku, tapi kowe urung menang. Lalu ia meludah ke tanah. Dan dari ludah itu muncul simbol berbentuk mata retak. Simbol itu bergetar, membuka celah. Di dalam celah itu ada tangan. Tangan yang besar, hitam, berjari 6. Makhluk itu belum keluar sepenuhnya,
Namun Ki Bantala sudah tersenyum. Iki gelombang pertama, Wiro. Santet masal bakal dudu sekadar wabah, tapi gerbang. Kiai Wira menatap celah itu. Matanya serius. Ia tahu apa itu. Dan jika celah itu sampai terbuka lebar, Pasar Wagi bisa berubah menjadi neraka kecil. Ia menggenggam tasbih, menancapkan kakinya ke tanah, lalu berkata pelan, "Iki iji urung wayaya keleda di kuburan, Bantala." Pertarungan sesungguhnya baru mulai memijarkan bara. Dan bab ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Celah hitam itu terus bergetar seperti daging luka yang dipaksa terbuka. Dari dalamnya, suara lirih, parau dan dalam merambat keluar, menggetarkan lantai batu pasar yang sudah rapuh dimakan usia. Tangan besar berjari 6 itu mencakar bibir celah, membuka lebih lebar sedikit demi sedikit, seolah makhluk di dalamnya sedang menarik napas untuk bangkit ke dunia manusia. Kiai Wira berdiri tegak, tasbihnya bergemerincing halus. Cahaya lembut di sekitarnya mulai meredup, bukan karena kekuatannya melemah, tetapi karena aura gelap dari celah itu lebih liar dibanding makhluk-makhluk kecil sebelumnya. Ki Bantala menyaringai, menatap guratan cahaya di tubuh Kiai Wira yang mulai goyah. "Ngapain kowe menahan, Wira?" katanya. Suaranya bergetar antara tawa dan dendam. "Iki mung separo saka kekuatan sing tak undang, nek aku kepengen pasar iki iso ilang sak kedipan mata." Kiai Wira menarik napas panjang. Ia bisa merasakan hawa menyesakkan yang keluar dari celah itu. Bukan hawa setan biasa. Iki jin lapis wolu, gumamnya lirih. Ki Bantala tertawa kecil. "Benar guru palsu, jin lapis wolu sing biyen digawe tumbal karo guruku. Lan sing ngateni guruku sopo? Kowe." Kiai Wira menggeleng pelan. Wajahnya tak menunjukkan amarah, hanya kesedihan. "Bantala, kowe orang ngerti kabeh ceritane gurumu. Tutup mulutmu." Celah itu mulai retak lebih besar. Tanah di sekitar mereka retak seperti kaca diinjak. Sosok besar dari balik celah bergerak lebih keluar. Kulitnya hitam, kasar seperti kayu terbakar. Matanya merah seperti bara yang disiram minyak. Urat-urat hitam menjalar dari lengannya ke lantai, seperti akar yang mencari tubuh untuk dikorbankan. Lorong pasar yang sempit tiba-tiba terasa seperti liang kubur. Bisikan dari masa lalu. Saat celah semakin menganga, Kiai Wira menutup mata. Dalam sepersekian detik, suara-suara masa lalu kembali terdengar, terutama suara seorang lelaki tua yang dulu pernah menjadi guru Ki Bantala. Lelaki itu pernah menjadi teman seperguruan Kiai Wira. Dulu mereka bertiga, Wira, Bantala, dan Ragasela, sang guru. Ragasela bukan orang jahat di awalnya. Ia pandai, rendah hati, tetapi memiliki hasrat besar menguasai ilmu gaib tingkat tinggi. Ketika ia menemukan ritual pemanggilan jin lapis wolu, semuanya berubah. Ritual itu membutuhkan tumbal anak-anak. Wira menolak keras. Bantala setengah ragu tapi sangat menghormati gurunya, dan Ragasela mengorbankan dirinya sendiri dalam obsesinya. Peristiwa itu menimbulkan kekacauan besar. Wira hanya menyegel tubuh Ragasela yang dikuasai jin itu, bukan membunuhnya. Dan kini rupanya Bantala membuka segelnya kembali. Kiai Wira menghembuskan napas, membuka mata. "Bantala, kowe kudu ngerti, aku nyegel gurumu kanggo nyelamatke kowe lan wong liya." "Sing gurumu ngapus," Bantala membentak dengan suara serak dan bergetar. "Kowe kepengin guruku mati mergo kowe ora iso nerimo yen dheweke iso nyentuh ilmu sing ora iso kowe entuk, Bantala." "Kowe salah, Bantala. Ilmu iku cukup."
Bantala menunding Kiai Wira dengan tongkatnya. "Saiki giliranmu sing mate, Wira." Munculnya jin lapis wolu. Celah itu meletus. Hawa dingin dan panas bercampur keluar sekaligus. Angin menerjang seperti hembusan ribuan mulut yang menjerit. Dari celah itu, setengah tubuh makhluk hitam kini sudah muncul. Bahunya besar, kepalanya seperti tengkorak berbau, namun dengan sepasang mata yang menyala merah. Tanduk-tanduk kecil menyembul dari kepalanya, sementara tubuhnya dipenuhi simbol-simbol kuno yang menjalar seperti cacing hitam. Makhluk itu menggeram. Geramannya membuat kaca-kaca kios retak, seng-seng bergetar, kucing-kucing liar mengeong ketakutan dan lari bersembunyi, dan bau belerang bercampur anyir menyelimuti seluruh lorong. Bantala menatap makhluk itu sambil tersenyum puas. Iki sing guruku simpen kanggo nguasai pasar iki utawa kota iki, lan saiki dheweke bakal nuruti aku. Makhluk itu memutar kepalanya ke arah Bantala. "Aku ora nuruti siopo wae." Suaranya seperti tanah longsor bercampur suara logam. Bantala mundur setengah langkah. Kowe kudu nuruti aku. Aku sing buka gerbangmu. Kowe mung kunci. Aku sing milih lawangku. Bantala membeku. Dan di saat itulah Kiai Wira berbisik pelan. "Iki sing tak wanti-wanti. Bantala, kowe ora kuat ngendaleni. Gerbang sing buka ora gampang ditutup." "Tutup wae nek iso," bentak Bantala. Kiai Wira menatap makhluk itu. Makhluk itu menatap balik. Matanya berkilat, seperti mengenali sesuatu dalam diri Kiai Wira. "Manusia cahya," gumam makhluk itu. Suarane dalam dan basah. "Aku wis ngenteni sing model kowe." Kiai Wira menegakkan badan. "Kowe orang duwe hak ono ing jagat iki." Makhluk itu bergerak maju, menarik diri keluar dari celah. Setiap inci tubuhnya yang berhasil lolos membuat lantai lorong retak semakin lebar. Bantala panik. "Wira, nek makhluk iki metu kabeh wong pasar mati. Tutup celahe, tutup!" Kiai Wira menatap Bantala dengan tatapan campur sedih dan prihatin. "Aku wis ngomong saka awal. Kowe ora ngerti kekuatan sing kowe dolani. Tolong Wira, tutup celahe." Kiai Wira menutup mata sejenak, merapal satu wirid pelan yang sudah lama tidak ia gunakan. Tiba-tiba udara berubah. Beberapa cahaya putih muncul melingkari tubuh Kiai Wira seperti bintang kecil. Tasbih di tangannya berputar sendiri, mengeluarkan suara halus dan dalam. Makhluk itu berhenti merangkak keluar, matanya menyipit. "Montro segel agung," desis jin itu. "Kue ngerti tresno ilmu larangan iki?" Kiai Wira tidak menyaut. Ia hanya menancapkan kakinya lebih kuat. Tangan kirinya dibuka. Cahaya besar mulai membentuk lingkaran di udara. Bantala mundur, memegang tongkatnya erat-erat. "Wira, nek kowe salah langkah, pasar iki iso meledak. Aku ngerti. Lan nek kowe mati?" Kiai Wira senyum tipis. "Sing penting ora ana nyawa sing mlayu kejaba sing ngundang." Makhluk itu mulai meronta. "Mandiara! Gerbang iki
kudune dadi tahtaku. Lingkaran cahaya di tangan Kiai Wira membesar, seperti matahari kecil. Tanah di bawah mereka bergetar semakin keras. Bantala hanya bisa terpaku menyaksikan dua kekuatan besar yang sedang berhadapan. Kiai Wira bersiap mengunci celah itu, tetapi tiba-tiba makhluk itu mengayunkan tangannya yang besar ke arah Kiai Wira. Pukulan itu menciptakan hembusan angin yang mampu menggeser karung-karung singkong dan menjatuhkan bilah kayu dari atap. Kiai Wira terhempas keras ke dinding lorong. Darah segar muncrat dari mulutnya. Tasbihnya patah, butiran-butirannya berserakan. Ki Bantala terdiam, matanya membesar. Ia tidak menyangka makhluk itu bisa mengalahkan Kiai Wira secepat itu. Makhluk itu merangkak keluar lagi. Celah melebar, hampir cukup untuk membiarkan bahunya melewati dunia. Bantala memucat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Wiro, tegak no maneh, nek ora, kabeh bakal mati. Kiai Wira yang tergeletak memaksa membuka satu matanya. Ia melihat celah itu semakin membuka. Ia melihat Bantala yang kini ketakutan. Ia melihat pasar ini, tempat yang ia jaga selama belasan tahun. Dan ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Dengan tubuh bergetar, ia memaksakan diri berdiri. Terlunta, terhuyung. Tapi tangannya yang berdarah terangkat perlahan. Aku durung rampung, bisiknya. Makhluk itu menatapnya dengan geram. Cahaya putih di telapak tangan Kiai Wira kembali menyala, walaupun redup. Bantala melihat itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memohon kepada orang yang paling ia benci. Wiro, tulungo, selamat ke kene, selamat ke aku. Kiai Wira tidak menjawab. Ia hanya berdiri, walau tubuhnya hampir roboh, walau darah menetes ke lantai, walau matanya buram. Ia tetap tegak, karena tugasnya belum selesai. Dan gerbang itu harus ditutup, apapun harganya. Angin panas seolah keluar dari perut bumi. Celah itu semakin terbuka dan setiap retaknya seperti suara tulang manusia yang dipatahkan paksa. Jin lapis wolu kini sudah keluar setengah badan dan tiap geramannya membuat lampu-lampu pasar berkedip seperti lilin sekarat. Kiai Wira berdiri sempoyongan. Wajahnya penuh debu dan darah, napasnya pendek-pendek. Ia tampak seperti pemulung tua yang hampir rubuh. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang belum padam. Keteguhan seorang penjaga. Ki Bantala berdiri setiga langkah di belakangnya. Tubuhnya gemetar. Tongkatnya ia genggam, tapi jari-jarinya bergetar tak berdaya. Untuk pertama kalinya, dukun hitam itu terlihat seperti anak kecil yang kehilangan arah. Wira, aku salah, ucapnya lirih. Suara itu pecah, setengah tercekat, tetapi penuh ketakutan murni. Koe bener, aku ora iso ngendaleni. Tulung, tutup celai Wira. Kiai Wira tidak menoleh, suaranya hampir hilang, namun tetap tegas. Bantala, sing buka gerbang iki kowe, dudu aku. Aku mau nutup maneh opo sing mestine ora kena dibuka manungso.
Wira, aku mati wae Bantala. Suara jin lapis wulu memotong keras, bergema seperti dari dasar sumur tua. Keduanya terdiam. Makhluk itu menatap Bantala dengan mata merah pijar, lalu menjulurkan tangan besarnya ke arahnya. Kowe sing dadi tumbal sejatiku. Bantala jerit dan mundur sampai punggungnya membentur dinding kios yang dingin. Ora, ojo, aku gurumu, aku sing buka ke gerbangmu. Suara Bantala pecah, tak lagi terdengar seperti dukun. Ia seperti orang gila yang mengetahui ajalnya datang. Makhluk itu tertawa. Tawa yang membuat debu dan pasir di lantai berterbangan. Gurumu sing tak karep ke Bantala, duduk kowe mong kunci murah. Kyai Wira mengangkat tangan, cahaya kecil muncul lagi, namun bergetar seperti lampu tua kehabisan minyak. Mandiara, ngucap namanya itu lirih. Kowe dudu sing bledos seko kegelapan. Kowe jin sing tau dadi kawulo ing alammu. Kowe sabenere luwih cilik seko sing kowe tampakake. Diam! Lorong bergetar. Seng-seng berdenting. Bau belerang semakin pekat. Makhluk itu kini menarik dirinya lebih keluar. Bahunya melewati celah, lalu bagian perutnya. Dunia manusia mulai menghisap tubuhnya dengan deras seperti pusaran angin. Jika ia keluar sepenuhnya, bukan hanya pasar Wage yang hancur, seluruh wilayah Purwokerto bisa porak-poranda. Wira, aku wedi. Bantala jatuh berlutut, tubuhnya limbung. Aku cuma pengen kuat, pengen iso ngelindungi diriku, pengen luweh seko wong liyo, pengen dihormati. Kyai Wira memejamkan mata. Hatinya sebenarnya iba karena ia pernah mengenal Bantala sebagai murid yang lembut sebelum keserakahan menggerogoti jiwanya. Bantala, kekuatan sing ora dibangun karo akhlak bakal mateni pemilike. Wira, aku ora kepengin mati. Wong sing podo dadi korbanmu uga ora kepengin mati. Bantala terdiam. Dan pada saat itulah darah pertama menetes dari hidungnya, lalu dari telinganya, lalu dari matanya. Ia tahu makhluk itu sedang menghisap hidupnya sebagai tumbal. Wira, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tulung! Kali ini Wira menatapnya. Dan suara itu keluar dari bibirnya pelan tapi dalam. Allah ora tahu ninggal ke wong sing bener-bener nyuwon perlindungan. Bantala terseduh. Tangisnya kali ini bukan dendam, bukan amarah, tapi ketakutan manusia yang benar-benar hancur. Gemetar tanah dan tanda kiamat pasar Wage. Tiba-tiba lantai pasar pecah seperti tanah yang disiksa gempa. Debu tebal berterbangan. Bila ini terdengar oleh warga sekitar, mereka mungkin mengira ada truk terguling atau bangunan ambruk. Namun, tak ada seorang pun di luar sana yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di lorong gelap itu. Makhluk itu mengangkat muka ke langit-langit pasar dan menghirup dalam-dalam. Aku mambu nyowo-nyowo, nyowo pedagang, nyowo bocah, nyowo wong sing durung waktune mati. Kyai Wira bersiap. Napas breathingnya berat, tapi tatapannya tajam. Mandiara, kowe ora duwe hak nyentuh nyowo sing ora melu ritual iki. Makhluk itu menunduk, menatapnya seperti menatap semut. Kowe sing bakal tak langkai diset. Gerakannya bukan seperti makhluk besar, melainkan seperti kilat. Kyai Wira hanya punya setengah detik untuk merapal pelindung. Cahaya putih meledak kecil di depannya, membentuk tameng tipis. Namun, pukulan Mandiara terlalu kuat.
Duar. Tameng pecah. Kiai Wira terpental menghantam tumpukan peti berdebu. Udara keluar dari paru-parunya seperti pukulan palu raksasa. Bantala menjerit. "Wira!" Makhluk itu tertawa kecil. "Kowe lemes cah cahyo. Kowe ora koyo bien." Kiai Wira mencoba bangkit, tapi darah mengalir dari keningnya. Ia tahu, jika ia lanjut begini, ia akan mati sebelum gerbang tertutup. Dan ia tahu, satu-satunya cara yang paling ia hindari selama bertahun-tahun, cara yang bahkan gurunya melarang. Pancer balik, ilmu yang bisa memantulkan santet apapun kembali ke sumbernya, tapi juga menyerap semua beban energi gelap ke tubuh penggunanya. Ini adalah ilmu yang bahkan Ragasela, guru Ki Bantala, takut gunakan. Namun kini, tidak ada pilihan lain. Ia meraba dada kirinya, mengusap lambung spiritualnya yang lama tak ia sentuh. Dan ia mulai merapal, "Ya Allah, kawilujengan mung saka panjenengan." Udara berubah dingin, bahkan Mandiara berhenti bergerak. Makhluk itu menggeram. "Ilmu kui." Ki Bantala membelalak. "Wira, ojo, nek kowe nganggo pancer balik ing kahanan awakmu saiki, kowe iso mati." Wira tidak menjawab. Ia hanya membuka kedua tangannya, merapal mantra halus yang menggetarkan langit-langit pasar. "Pancerku bali marang sing ngirim." Udara bergerak, mengalir, menggemuruh seperti puting beliung kecil. Ki Bantala menjerit, "Wira, kowe edan, iki ilmu sing isong gerus raga." Mandiara melangkah maju, suaranya mengerang. "Berhenti, ilmu kui ora kena ditutul menungso." Tapi Wira tidak berhenti. Cahaya putih di tubuhnya kini memanas, berubah dari lembut menjadi menyakitkan. Seakan seluruh tenaga spiritualnya terkuras menjadi satu titik. Cahaya itu membentuk lingkaran yang mengelilingi pasar. Udara berdesing. Dan dari luar lorong, semua kucing liar tiba-tiba mengeong bersamaan. Bulu mereka berdiri. Makhluk Mandiara terdesak, tapi marah. Bantala gemetar, dadanya sesak. Ia merasa ada energi hitam dalam tubuhnya yang ditarik paksa keluar. Semua santet, kutukan, dendam, dan ritual kelam Bantala mulai dihisap kembali. Urat-urat hitam muncul di lehernya. Ia menjerit keras sambil memegangi tenggorokannya. Bantala, Wira, opo sing kowe lakoni?" Wira membuka mata. Tatapannya jernih, namun wajahnya pucat seperti orang sekarat. Ia hanya membusik, "Pancer balik. Aku membalik ke kabeh sing kowe wis luncurke. Kembali marang awakmu." Udara meledak dalam cahaya. Mandiara menjerit, "Ora, ojo ilangke sumberku." Bantala meraung, "Wira, aku mati, aku mati." Cahaya pancer balik semakin kuat memasuki tubuh Bantala seperti ribuan jarum panas. Dan untuk pertama kalinya, Kiai Wira menangis. Bukan karena takut, bukan karena sakit, tapi karena ia tahu apa yang ia lakukan ini akan mengubah segalanya. Ledakan cahaya itu tidak langsung membuat pasar Wage terang, justru sebaliknya. Cahaya itu padam begitu saja, seperti lilin yang dicubit angin gaib. Dan setelahnya, gelap. Gelap total. Lorong pasar yang tadi penuh retakan kini seolah menjadi mulut raksasa yang menganga tanpa dasar. Bau besi, belerang, dan darah tipis memenuhi udara. Tak ada lagi suara kucing, tak ada suara kipas angin kios.
Tak ada derit seng yang biasanya bergesek di terpa malam. Hanya ada keheningan pekat. Sepekat kain kafan yang dililitkan terlalu rapat di wajah mayat. Tubuh Bantala bergetar seperti diseret sesuatu dari dalam. Di tengah gelap itu Ki Bantala tergeletak di lantai. Tangan dan kakinya tersentak-sentak tak beraturan. Darah keluar dari hidung, telinga, bahkan kulitnya. Urat-urat hitam merayap di wajahnya seperti akar beringin merayap di dinding tua. Sorot matanya kosong, tapi hidup. Dan itulah bagian paling mengerikan. Wira, Wira, suaranya serak, tenggelam, seperti keluar dari tenggorokan yang dipaksa berbicara oleh sesuatu yang bukan manusia. Aku panas, panas Wira. Ia bangkit setengah badan lalu jatuh lagi. Tubuhnya seperti sedang dihancurkan dari dalam oleh energi yang ia keluarkan sendiri selama bertahun-tahun. Kiai Wira berdiri beberapa langkah darinya. Napasnya masih terputus-putus, wajahnya pucat seperti mayat. Tapi matanya tajam, tetap jernih. Bantala, suara Kiai Wira pelan namun tegas. Iki akibat sakolakumu. Aku membalik ke opo sing kue pancen singgawe. Aku ora kuat. Wira, jaluk tulung. Jaluk nyawaku. Aja balik kabeh marang aku. Wira menunduk. Aku wis nyelamatke nyawa wong pasar sing dadi korbanmu. Nanging kue kudu tanggung jawab marang perbuatanmu dewe. Bantala menahan napas. Dan tiba-tiba ia menjerit. Jeritanku. Jeritan orang yang mati setengah. Ah, panas. Panas nyo kayo geni neraka mlebu ing balungku. Ia menghantamkan kepalanya ke lantai berulang-ulang. Mateni aku wae Wira. Mateni aku. Wira memejamkan mata sejenak. Nyawamu dudu hak aku, sing hak panjenengan. Gerbang itu belum tertutup. Saat pancer balik menyedot kekuatan hitam Bantala, gerbang itu memang menyempit, tetapi tidak sepenuhnya tertutup. Retakannya kini mengecil sebesar telapak tangan, tetapi dari celah itu, asap hitam tipis masih merembes keluar. Suara lirih dari dunia gelap masih terdengar, seperti bisikan puluhan mulut yang mencoba merayu manusia masuk ke sana. Dan di tengah celah kecil itu, sepasang mata merah masih mengintip. Mandiara belum musnah. Hanya tertahan, hanya terpotong, hanya marah. Wira, suara itu muncul dari balik retakan, bergema seperti dua suara bertindih. Kowe ora menang, kowe mung nundo. Kiai Wira menatap celah itu. Mandiara, jagat iki ora kanggo kowe. Kowe lemes, kowe luko, kowe ora suci sakitike saberunge. Tapi oku ora dewe, jawab Wira. Tepat setelah kata itu diucapkan, angin di dalam lorong berubah. Ada sesuatu yang bergerak di antara tumpukan karung, besi tua dan pintu kios. Kucing-kucing liar pasar wage keluar dari persembunyian. Mereka tidak berlari panik, tidak melengos, tidak marah. Mereka berdiri di belakang Wira. Diam. Tenang. Seolah mereka tahu siapa sebenarnya pemulung itu. Seolah mereka tahu ia bukan gelandangan biasa. Makhluk Mandiara menggeram. Hewan-hewan cilik ora iso nyelametke kowe. Wira menanggapi dengan senyum tipis. Dudu hewan sing nyelametke aku, tapi Gusti sing nyawiji ing ati sing ora duweni opo-opo. Langkah Wira goyah, tapi hatinya tidak. Ia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3. Setiap langkah seperti memikul beban batu di punggungnya. Wira, bisiki Bantala lirih. Aku nyuwun,
ojo tinggal ke aku." Wira tidak berhenti berjalan, tapi ia menjawab, "Aku ora ninggal ke kowe. Nanging urip lan matimu saiki ora ono ing tanganku." Bantala terisak. "Aku nyesel, Wiro." Suarane hancur, runtuh seperti batu digerus air. "Aku mung pengen kuat, aku mung pengen dihormati. Aku ora pengen dadi wong sing terus disepelekke." Wiro berhenti. Ia menatap Bantala. Sorot matane bukan benci, bukan marah, bukan jijik, tapi iba. "Bantala, kekuatan sing paling gede dudu sing iso nyedot nyawa wong liya, nanging sing iso ngendhaleni hawa nepsu dhewe." Bantala menutup mata, air matane mengalir. "Mungkin aku pancen kalah saka diriku dhewe, Wiro." Kai Wiro mengangguk pelan. "Iki pelajaran sing paling larang regane." Retakan itu bergerak lagi. Tiba-tiba retakan kecil itu berdenyut. Mandiara mengerang. "Aku metu maneh, ora saiki nanging mesti." Wiro merentangkan tangan. Ia menekan udara di depan retakan itu seolah mendorong pintu besar. Cahaya putih muncul dari telapak tangannya, jauh lebih redup daripada sebelumnya. Tapi cukup untuk menghentikan retakan itu melebar lagi. Tubuhnya bergetar, darah merembes dari luka di pelipisnya, tangannya gemetar hebat. "Wiro, ojo dipaksa!" teriak Bantala. Wiro menahan napas, menekan celah itu dengan kekuatan yang tersisa. "Mandiara, kowe ora iso metu maneh nek aku isih urip." Makhluk itu menggeram lebih keras, suaranya seperti dua batu besar yang saling digesek. "Yen kowe mati, aku metu." Wiro tersenyum tipis. "Nek aku mati, ono sing neruske. Ora kabeh wong buta karo sing dosa kuwe iki." Cahaya dari tangan Kai Wiro semakin kuat. Celah itu mulai menutup. Seringan garis kapur di lantai yang disapu angin. Mandiara menjerit marah. "Wiro, kue durung menang." Dan saat celah itu tinggal sebesar ujung kuku, Wiro menekan terakhir kalinya. Celah itu tertutup total. Seperti tidak pernah ada retakan apapun. Lorong pasar sunyi. Hanya napas berat Kiai Wira yang terdengar. Tubuh Wira limbung. Setelah gerbang tertutup, seluruh tubuh Kiai Wira melemas. Ia jatuh berlutut. Cahaya putih terakhir menghilang dari tubuhnya, dan ia kembali seperti gelandangan tua yang tak berarti. Ki Bantala merangkak pelan mendekatinya. Walau tubuhnya disiksa energi hitam, ia memaksa menyeret dirinya. "Wiro," suaranya pelan, penuh penyesalan. "Kenapa kowe tetap nulungi aku?" Wira tersenyum, lemah tapi tulus. "Mergo aku ora dadi kiai, mung kanggo wong sing bener. Aku dadi kiai kanggo wong sing salah uga." Bantala menangis sesenggukan. "Aku sing paling salah ing antarane kabeh." "Ono kesempatan kanggo bali," jawab Wira. "Wes telat, ilang kabeh." Bantala menunduk.
Aku ora iso dibalekke dadi wong apik maneh. Wira menatapnya. Bantala, Gusti ora mbutuhake masa lalumu. Sing dibutuhake mung langkahmu sawise iki. Bantala terdiam. Tangisnya mereda. Matanya memandang Wira bukan sebagai musuh, tapi sebagai satu-satunya orang yang masih peduli padanya. Wira, air matanya jatuh. Terima kasih. Namun, malam belum berakhir. Saat mereka berdua terdiam, ada suara langkah pelan dari ujung lorong. Tidak keras, tidak cepat, pelan, tapi pasti. Dan suara itu disertai aroma yang sangat familiar di pasar malam Jawa. Bau kemenyan basah. Keduanya menoleh perlahan. Dan dari balik bayangan kios yang gelap, muncul sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok yang sudah mati bertahun-tahun lalu. Dengan jubah sobek, dengan tangan gemetar, dengan wajah penuh retakan seperti topeng kayu. Kilai Wira membelalakkan mata. Ragasela. Ki Bantala menjerit tertahan. Makhluk itu tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Dan ia berkata, "Aku belum selesai. Kalian juga belum." Cahaya purnama jatuh di sela-sela atap seng dan spanduk lusuh Pasar Wage. Angin malam yang biasanya membawa aroma sayur dari kios ibu-ibu pedagang, kini berbau dingin. Seperti udara dari dalam gua tua yang belum pernah dijamah manusia. Di tengah lorong pasar yang hancur, Kiai Wira dan Ki Bantala berdiri saling menopang satu sama lain. Tubuh Bantala masih menghitam seperti arang. Sementara Wira, napasnya berat, matanya sayu, wajahnya pucat seperti habis disedot cahaya dunia lain. Dan di depan mereka, berdirilah sosok itu, Ragasela. Dukun tua yang seharusnya telah mati, jasadnya dikubur oleh warga bertahun-tahun lalu setelah kedapatan melakukan ritual pemanggilan roh tanpa izin adat. Tapi kini ia berdiri kembali di tengah pasar, membawa bau kematian yang lembab. Matanya kosong, kulitnya seperti kulit kayu yang terkelupas, dan di dadanya tergores simbol hitam seperti luka bakar. Ki Bantala memegang bahu Wira dengan keras. "Wira, iku mustahil, dia mati. Aku ngerti, aku sing..." Wira mengangkat tangan. "Yo, aku ngerti. Ragasela wis mati. Sing nang ngarepmu saiki dudu manungsa." Ragasela memiringkan kepala, sendinya berbunyi seperti bambu kering patah. "Wira, Bantala." Suaranya serak seperti dua suara sekaligus. "Kalian menutup pintu Mandiara, tapi Mandiara selalu mencari tubuh baru." Bantala menelan ludah keras. "Kowe dadi wadai Mandiara?" Ragasela menyeringi. "Bukan sekedar wadah. Aku adalah tubuh yang dulu pernah dipilih Mandiara. Tubuh yang tidak pernah benar-benar mati." Wira memundurkan langkah satu kali. Sorot matanya berubah, bukan takut, tapi mengenal. "Kowe, Ragasela, kowe sing pertama tak lawan waktu zaman enomku." Bantala membulatkan mata. "Apa?" Wira menghela napas panjang. "Kowe pikir kok aku bisa paham ilmu iki, Bantala?" Ia menatap Wira dengan lirih. "Aku dulu murid Ragasela." Bantala terdiam. Hening. Begitu hening hingga suara detak jantungnya terdengar sendiri. "Wira, kowe murid?" Wira mengangguk perlahan. "Ragasela ngajari aku kabeh. Ilmu benteng goib, ilmu pemecah nadi, ilmu halus sing ora sembarang wong tau delok. Nanging aku lungguh mergo aku ngerti ilmu sing ngancam jagat dudu kanggo dikuasai sembarang wong." Ragasela tertawa. Tawa yang pecah,
retak, dan berlapis-lapis. Benar, kau lari, tapi ilmumu tetap setengah. Kau tak pernah selesai belajar. Kau tak pernah benar-benar menjadi kuat. Ia menunjuk dengan jarinya yang kurus dan retak. Kau hanya jadi gelandangan, hanya hidup dari sisa-sisa, menyembunyikan kekuatanmu seperti pengecut. Wira menatap tanah. Wadahku ora suci, atiku kerepotan ngendaleni nafsu. Aku ngerti kelemahanku, mulo aku ninggal ke ilmu iki. Ragasela menyerang. Tanpa aba-aba, tubuh Ragasela melesat ke depan seperti bayangan hitam. Tidak berlari, meluncur. Bantala berteriak, "Wira, awas!" Ragasela mengayunkan tangannya. Ujung jarinya berubah menjadi kuku panjang hitam yang menembus udara seperti pisau. Wira mengangkat tangan, membentuk segel kecil. Cahaya putih redup keluar dari telapaknya. Brok! Dua energi itu bertemu. Cahaya putih dan gelap bertabrakan, menimbulkan gelombang udara yang membuat karung-karung beras di sekitar mereka jatuh berserakan. Kau lemah, Wira. Ragasela menggeram. Kau menolak kekuatanmu sendiri. Wira mundur 2 langkah, tubuhnya gemetar. Aku ora pengen menang nganggo kekuatan sing ora kanggo manungso. Bantala berteriak panik. Wira, yen kowe ora nganggo kekuatanmu, kowe mati. Wira tak menjawab. Ia hanya menatap Ragasela. Tatapan murid kepada guru. Tatapan manusia kepada hantu masa lalu. Bantala memutuskan sesuatu. Ki Bantala yang sejak tadi tiarap di lantai menatap kedua sosok itu berduel. Hatinya campur aduk. Ia dulu iri pada Wira. Ia benci Wira. Ia membakar amarahnya selama bertahun-tahun. Tapi kini, ia menyadari sesuatu. Saklawase iki, sing tak karepke mung pengakuan. Aku pengen dadi sing paling kuat. Tapi nyatane, sing paling kuat iku sing iso nahan kekuatane. Ia mengusap wajahnya yang kotor, lalu ia berdiri. Tidak stabil, tapi berdiri. Wira. Wira menoleh sedikit, masih menahan serangan Ragasela. Kowe ora dewe nindakake iki. Bantala merapatkan tangan, mengumpulkan sisa-sisa energinya yang sudah hampir habis tersedot pancer balik. Mandiara, wes ngerusak aku. Wes ngerusak nyawaku. Wes ngerusak uripku. Suaranya parau tapi tegas. Saiki, aku sing nutup urusanku dewe. Ki Bantala melompat ke depan. Dalam detik yang cepat, Ki Bantala menerjang ke arah Ragasela. Tubuhnya dilemparkan oleh dorongan tekad, bukan tenaga. Ragasela menoleh terkejut. Apa yang kau lakukan, Bantala? Saya ngurus yang kudune tak urus sejak dulu. Ki Bantala memukul dada Ragasela dengan energi hitam yang tersisa, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengikat. Tubuh Ragasela tersentak. Kau gila, Bantala. Lepaskan. Ki Bantala menjerit, darah keluar dari matanya. Wiro. Sawangke, sawego, tekan buriku. Wira mengangkat kedua tangannya ke langit. Cahaya putih yang seharusnya telah habis muncul kembali. Kali ini lebih jernih, lebih murni, benar-benar putih. Seputih awal kelahiran manusia. Ragasela meraung. Tidak, tidak. Jika kau menutupnya, aku akan... Dudu aku sing nutup. Wira memejamkan mata. Gusti sing nutup. Dan pada detik itu, cahaya putih turun seperti hujan dari langit-langit pasar, menimpa Bantala, menimpa Ragasela, menimpa lantai, menimpa segala yang hitam. Jeritan terakhir Ragasela.
Raga Sela berteriak kesakitan saat cahaya itu membakar tubuhnya. Wira, Bantala, kalian tidak mengerti. Mandiara selalu kembali. Kalian tidak bisa. Tubuhnya mulai retak, berkeping, melebur. Dan ketika cahaya itu mencapai puncaknya, Raga Sela hancur menjadi debu. Debu hitam yang menghilang dalam angin. Akhir takdir Ki Bantala. Bantala terjatuh. Tubuhnya kembali seperti manusia biasa, tanpa urat hitam, tanpa energi gelap, tanpa aura mengerikan. Hanya kosong. Ia tersenyum lemah kepada Wira. Dadi belar, sing iso mateni iblis. Yo iblis sing wis tobat setengah. Wira berlutut, memeluk bahunya. Bantala, tetap ono napasmu, aja tinggal ke aku saiki. Bantala menggeleng. Wira, kue bener. Uripku wis dadi murid kegelapan. Aku ora pantes urip maneh. Air matanya mengalir di pipinya, membersihkan tanah dan jelaga. Tapi aku seneng. Tekan pungkasan, kue isih nganggep aku wong. Wira menahan tangis. Ia memegang tangan Bantala erat. Bantala, sedulur iku ora semlut-sulutan. Sedulur iku iso perang, iso pisah, iso benci, iso nyesel, tapi tetap sedulur. Bantala tersenyum. Senyum paling manusiawi yang pernah ia tunjukkan. Terima kasih, Wira. Matanya perlahan tertutup. Tubuhnya rileks. Dan napas terakhirnya keluar seperti bisikan angin. Ki Bantala pergi. Pasar Wage kembali sunyi. Tak ada lagi retakan gaib. Tak ada suara makhluk dunia lain. Tak ada bisikan. Tak ada energi gelap. Hanya purnama dan seorang lelaki tua yang kembali menjadi gelandangan. Wira memandang langit. Gusti, tak rampungke tugasku. Naming atiku ise duweni doso-doso lawas sing ora iso tak buang kabeh. Ia berdiri pelan, sendirian, tapi damai. Kucing-kucing liar datang mendekat, mengelilinginya. Seolah mereka tahu, malam itu, Pasar Wage telah diselamatkan oleh lelaki yang tak dianggap siapa-siapa. Lelaki yang hidupnya ia pakai untuk melindungi mereka yang bahkan tidak mengenalnya. Seorang kiai besar yang memilih menjadi bayangan. Penutup pagi yang baru. Ketika azan subuh terdengar dari kejauhan, cahaya matahari perlahan menyinari lorong-lorong pasar. Pedagang mulai berdatangan. Mereka tak tahu apa yang terjadi malam itu. Tak ada tanda pertempuran, tak ada bekas darah, tak ada runtuhan gaib.
Hanya satu hal yang berbeda. Di sudut pasar, dekat tiang listrik, seorang pemulung tua berjalan pelan sambil membawa karungnya seperti biasa. Ia memungut botol plastik, ia menyapu sampah, ia tersenyum kecil pada pedagang yang lewat. Seolah tak ada yang terjadi. Dan ketika seseorang bertanya, "Pak, jenengan ora apa-apa? Kulo kirang merun jenengan wengi." Lelaki tua itu hanya menjawab, "Alhamdulillah, Gusti paring urip, ya kuwi wis cukup." Ia melanjutkan langkah, meninggalkan pasar dengan bayangan purnama terakhir yang masih menempel di matanya. Tamat. Cerita berakhir. Takdir Kiai Wira tertutup. Dan pasar Wage kembali bernapas.